Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat tonton video ini. Amin. Kali ini kita masih bersama New X-Max 250 dan Forza 250. Cuma bedanya kalau kemarin yang di pertama, yang video pertama kita kan adu akselerasi tuh tentang performa. Habis itu yang kedua desain sama fitur. Kalian udah rame banget. Nah sekarang ini nih tontonan wajibnya om-om yang doyan touring ya. Karena X-Max-nya kan langganan dipakai om-om buat touring kan. Nah kali ini kita bawa X-Max 250 yang baru sama Forza untuk jalan-jalan. Nggak jauh-jauh sih teman-teman, kita cuma ke Citorek doang nih, daerah Lebak, Banten ya An ya? Betul, jadi jaraknya sekitar 120 kiloan lah kalau dari Palmerah di kantornya otomotif. Iya, jadi emang harapannya berangkat pagi pulang sore gitu kan. Biarpun sebenarnya kita malah berangkatnya malam ya An ya? Berangkatnya malam, akhirnya pulangnya sore sampai malam lagi. Iya, kita tuh berharap berangkat malam sampai sini dapat subuh, bisa ngelihat awan yang banyak banget kan, negeri di atas awan kan. Wes itu harapannya kan, indah banget. Habis itu kita presenting, belakangnya awan keren kan. Ternyata aktualnya hujan dari malam. Alhamdulillah hujan dari malam. Berkah banget ya. Jalan-jalan muter-muter, jalan-jalan gitu kan. Yang penting kita jalan-jalan aja lah. Nah sekarang kita mau paparkan nih teman-teman pengalaman kita berdua naik X-Max dan Forza jalan-jalan ke Citorek. Iya, oke, betul. Nah, mulai dari mana? Bentar lo, ngomong-ngomong kita sekarang ada di Lebak Gedong. Oh iya, sekarang di Lebak Gedong. Ya. Jadi udah agak turun, besar ya? turun jauh. Udah turun. Karena di sana udah terus, makanya tadi kita balik aja lah ke Jakarta nanti yang kira-kira tempatnya agak enak buat presenting, kita ngobrol di situ. Iya, di sini sih keren banget ya. Iya tuh. Pemandangannya Oke, pemandangannya itu masih ada hijau-hijau. sungai, ada teras sharing, itu kayak Ubud bukan kan? Betul. Kayak di Ubud ya. Oke. Sekarang kita ngomongin dari apa dulu? Dari riding position dulu lah. Oke, kan? riding position boleh. Karena itu boleh. berkaitan banget dengan kenyamanan saat touring. Iya. Nanti kita lanjut sekalian karakter handlingnya gitu. Oke, yuk. dari mana dulu? Dari X-Max boleh lah ya. Boleh. Oke, Yuk, X-Max gimana? siapa? Aku naik aja. Boleh, naik. Oke, jadi kalau X-Max ini yang utama adalah dia joknya memang lebih tinggi ya. Betul. 795 mili ya. Dan dia cukup lebar dan karakter busanya empuk. Iya. Kemudian saat kaki naik dia agak nangkring rasanya ya. Karena jarak jok dan decknya lumayan deket ya. Iya. Ini sebenarnya banyak keluhan sih teman-teman tuh, banyak yang orang jangung-jangung kan, kayak jongkok gitu kan. Dan ternyata di versi yang terbaru ini 2023 pun tetap sama aja. Betul, masih nggak sama. direvisi ya. Jadi yang direvisi hanya sudut kemiringan joknya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu tinggi, kaki nggak terlalu ngangkang. Betul. Walaupun tetap aja saya yang tingginya 173 cm pun masih agak jinjing. Iya, betul. Tapi better lah. Iya. Kemudian poin lainnya adalah stangnya modelnya dia lebar dan tergorong tinggi ya. Ya. Jadi rasanya buat touring tuh posisi tangan tuh sebenarnya nyaman. Relax banget ya. Relax banget, Nyaman, betul, tinggi gitu kan. santai. Apalagi tadi joknya ini empuk. Empuk, mantep. Gitu. Lebih empuk dari Forza. Betul. Poin lainnya adalah pijakan kakinya lumayan lebar tapi nggak terlalu panjang sebenarnya ya, nggak sepanjang Forza. Iya. Kemudian kalau posisi ke yang miring, buat kaki tuh nggak bisa yang selonjor banget ya ternyata ya. Betul. Kaki masih nekuk, tapi ya cukup lumayan lah. Kalau lagi pengen relax, kaki masih bisa agak-agak lumayan Tapi selonjor yang sedikit. jelas, yang dirasain tuh kalau di area tengah sini ya, di segitiga berkendaranya emang lebih panjang, lebih lega kalau dibandingin sama Forza. Betul. Jadi buat kalian yang jangkung sih, rasanya lebih nyaman di X-Max ya? Iya. Tangan tuh berasa lebih lurus ya, meraih stangnya gitu. Iya. Oke, sekarang kita ke ini An. Kita ke Forza. Forza dong. Oke. Kalau Forza, joknya emang lebih rendah teman-teman. Banget. Lebih rendah, jadi jangkauan kaki ke tanah pun jadi lebih mudah ya. Lebih mudah banget. Udah gitu, jarak jok sama stang juga nggak terlalu jauh kan. Deket Posisinya banget. deket. Nah, Ini pas buat yang jauh, yang pendek nih. Kayak misalnya kayak saya ini 165 gitu, atau kalian yang lebih rendah itu tinggi badannya, pasti akan lebih nyaman sih. Cuma buat yang lebih tinggi, 175 cm gitu, pasti rasanya akan kayak cupu ya. Kayak gini. Stangnya itu posisinya selain rendah, terus nekuk ke dalam, dan kerasa lebih sempit. Iya, betul, ya kan? betul. Sporty banget rasanya. Ya memang itu nanti mendukung agility-nya. Jadi kita ngomongin di bagian betul. yang impresi berkendaranya ya. Oke. Terus lanjut. Joknya karakternya ternyata lebih kaku. Betul, kaku Lebih banget teman-teman. keras. Tapi Padat banget. lewat jalan beton aja kayak ditapokin. Duduk ya. Terus pijakan kakinya, decknya itu nggak terlalu lebar sebenarnya, Iya. tapi manja. Panjang, Ya, benar. jadi kaki lebih fleksibel banget ya. Mau mundur banget bisa, di tengah bisa, nangkring mau di bisa. Yang posisi selonjornya sih mirip banget ya. Nggak beda signifikan ya. nggak yang Gitu. bener-bener bisa lurus gitu. Nggak bisa. Gitu. Oke. Apalagi? Terus, kalau ini paling apa ya? Posisi boncengan An. Boncengan? Siapa dulu? Kesini dulu sekalian lah. Boleh. Oke, ya naik yuk. Agak susah naiknya, sebenarnya aku males sebenarnya naik ini. Lebar banget ya? Lebar banget. Oke teman-teman. Ya. Nah,
kakinya pasti ngangkang ya, pasti lebar karena di motor-motor Matic 250 ini pasti bagasinya gede-gede banget kan, akhirnya bodi belakangnya dibikin lebih lebar, lebih juga, gembung. gembung, betul. Nah di Forza ini joknya lumayan panjang, lebar juga, tapi emang karakternya keras-kerasnya itu mirip kayak yang depan, sama-sama ya? aja. Iya, nggak terlalu yang apa empuk-empuk banget lah. Feelnya sama kayak yang depan. Terus ini bezelnya juga enak teman-teman, di genggam itu nyaman lah. Terus pijakan kakinya juga kalau menurut saya sih nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, posisinya pas. Relax ya, kalau posisi enak posisinya. Enak ya. Cuma ya ini aja, busanya emang agak keras sih. Dan uniknya apa? Dan uniknya di joknya Forza ini bagian depannya buat motornya ada jendol itu kayak buat ganjelan ya, biar nggak melorot ya. Nggak melorot, jadi kalau lagi ngerem mendadak gitu nggak langsung yang apa ke depan gitu kan. Ada sedikit penahannya di bagian sininya. Yo, gitu. Udah kayak motor custom ya Anda. Oh iya. Kalau riding position sih dibonceng buat latihan enak-enak aja sih. Enak ya. Oke, sekarang kita ke X-Max coba. Oke. Nah, X-Max ini sebenarnya ada sedikit improvement teman-teman kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Di bagian samping sini kan dibikin lebih singset. Sedikit lebih singset, jadi emang menjawab keluhan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan katanya habis naik kayak X-Max banget ya. jadi si Panse kan. Akhirnya langsung ngangkang pas turun. Nah, sekarang enggak lagi gitu. Coba. Jadi dibikin lebih singset. Cuma kita naik lagi. Sekarang Nah, gimana? kalau di X-Max ini joknya emang lebih empuk ya, lebih nyaman. Tapi emang posisinya kayaknya lebih tinggi ya nih. Lebih sedikit Lebih tinggi. Berasa ya. Terus juga stepnya juga lebih maju ke depan, lebih jauh. Mungkin emang mau akomodir buat pasar Eropa kan. Jadi buat yang canggung jangkung kakinya lebih nyaman. Kalau ini kalau kayak saya rasanya kayak terlalu ke depan. Tapi ini ya, Bo. Pijakan kakinya sama-sama yang aluminium, model tipis gitu ya. Mirip-mirip. Ngegrip juga kok sama-sama enak. Ngegrip ya. Oke. Dan kalau ini bagian apa namanya, bagian bodinya, ya sebenarnya sekarang nggak beda jauh kalau dibandingin sama si Forza. Tapi kalau dibanding sama yang lama, ini udah lumayan signifikan sih, lebih masuk ke dalam ya. Gitu. Jadi harusnya buat kalian yang mau boncengan, di sini kayaknya lebih nyaman ya nih. Kayaknya sih gitu Lebih ya, enak, apalagi lebih nyaman, utamanya lebih joknya empuk. empuk ya. Terus, Terus sih. apalagi kalau kita ngomongin karakter suspensinya, Po. Nah, sekalian iya. Suspensi itu kalau di X-Max enak banget teman-teman. Lebih empuk kalau dibanding sama Forza. Oke. Biarpun nggak seempuk yang versi sebelumnya. Kan sebelumnya kan ada sedikit improvement ya. Yep. Kalau yang lama tuh terlalu empuk, jadinya malah kalau kita keluar tikungan gitu kan malah terlalu ngayun-ngayun banget. Ngayun banget. Jadi di X-Max ini udah better lah yang versi 2023. Cuma ngayunnya masih ada sedikit. Betul. Dan karakter sasisnya ternyata cenderung agak lentur ya. Jadi ketika kita ketemu tikungan atau ketemu jalan babi itu rasanya agak kayak yut-yut ya. Masih ada nyamping ya. Masih ada gejala gitu ya. Biarpun kalau dibanding sama yang lama sebenarnya udah jauh lebih enak sih An. Suspensinya lebih stiff, terus juga frame-nya juga sedikit lebih lincah lah. Ada perubahan di sudut tracknya kan, di casternya, kan? Di komstirnya itu ada sedikit perubahan sudutnya, ya buat agility-nya lebih oke sih. Nah benar, yang depan itu kan lebih sempit 0,2 derajat ya. Dikit sih, cuma efeknya ya sedikit lebih baik lah. Jadi masuk-masuk tikungan nggak ngelawan yang lama. Ini lebih enak, tapi tetap ada kerasa sedikit narik ke dalam. Naik ke dalam, oversteer. Iya betul. Cuma nggak separah yang lama sih. Betul benar. Lebih baik. Jauh lebih enak. Lebih baik. Sebelumnya. Cuma kalau kita bandingkan Forza, nah ini beda banget nih. Ntar dulu, karakter suspensi dulu, Po. Iya. Suspensi Forza depan sih empuk ya, walaupun kadang-kadang malah bottoming ya. Malah sering bottomingnya. Karena emang secara spek kan si X-Max suspensi depannya yang panjang kan kayak motorsport kan. Sedangkan di Forza masih yang model pendek kayak ya Matic pada umumnya gitu. Sementara yang belakang suspensinya itu waduh, terlalu stiff ya. Nah, yang belakang itu terlalu stiff tapi mendukung karakter itu lincah banget ya Forza ya. Didukung juga dengan sasis yang kerasa banget lebih kaku ya. Yang rigid banget. Di tengah tikungan aja nggak ada lendutannya gitu loh. Sama sekali. Enak banget ya. Anteng banget. Jadi ketemu tikungan seberapa nekuk pun Forza tuh gampang banget. Slep. Ya. Iya bener banget. Kalau di X-Max tuh biarpun ada improvement tapi pas kita belok masih ada. Tangan tuh masih agak mundur dikit baru digas gitu kan. Kalau di Forza langsung gas terus. Asli. Beda banget ya. Iya. Kita tuker-tukeran sampai untuk mastiin ya. Begitu. Ini bener-bener yang karakter yang beda banget. Jadi begitu pindah langsung, langsung beda kayak gitu. Ya kalau saya sih ngeliatnya aneh ya. Kalau buat nyaman-nyamannya mungkin di X-Max lah. Oh bener. Buat jalan touring jauh nyaman X-Max. Apalagi kalau jalannya banyak banget lurus, mulus. Karena posisi duduknya tadi santai, empuk ya kan. Tapi kalau jalanannya banyak yang nikung, terus aspalnya mulus,
atau nggak buat harian lah, buat Iya. harian gitu ya, buat commuting dalam kota. Tetap deh, ini nih nggak ada lawan di juara Lincah banget. Ya. banget, yoi. Lincahnya tuh menyenangkan teman-teman. Udah gitu, karakter mesinnya juga mendukung. Oke. Oke, An, Ya. lanjutan ngomongin karakter mesinnya. Oh gitu, oke boleh. Overstroke lawan overbore. Yap. Ternyata kalau kemarin kita adu akselerasi udah kelihatan ya. Jadi memang si X-Max ini ternyata sekarang ada improvement yang bikin performanya tuh equal lah sama Yopi. Forza. Kalau yang sebelumnya ditinggalin, ternyata sekarang akselerasinya oke, top speed juga mirip-mirip kan. Sama malah sama malah ya. Sama, Ternyata iya. kita pakai GPS ternyata bisa sama persis gitu kan. Artinya masalah improvement dibikin equal ya, An, ya. Betul. Cuma kalau buat jalan-jalan touring kayak gini kan kita bukan yang gaspol terus kan. Yep. Lebih ngurut, santai, sesekali karena emang sengaja kita kesini buat nyari beberapa tanjakan-tanjakan. Ternyata pas dibuka di tanjakan juga ya karakternya beda ya. Beda. Overstroke sama overbore. Ya, betul. Jadi kalau Forza yang overstroke itu karakter langkah panjang, karena langkah panjang kan mencapai pembakaran lagi lebih lama ya, Iya. lebih butuh proses lebih lama. Jadi dibuka gasnya itu RPM-nya naiknya lebih perlahan. Cuma karena stroke panjang, torsinya besar, naiknya perlahan tapi ya jalan. Ngacir gitu. ya. Yoi. Pas nanjak-nanjak kerasa banget teman-teman. Nanjak ketemu tanjakan gitu dibuka gas dikit tuh langsung Zut, gitu. zut gitu. Dan enaknya dia halus banget ya mesinnya. ya. Nggak ada getaran. Terus pas udah di RPM yang tengah-tengah gitu ya, bener-bener yang Siem banget ya. Cuma emang suara ininya ngoroknya ada ngorok dari box filter udara, entah box filter, entah kipas radiator ya. Tapi suaranya emang ngorok Seperti banget ya. Kayaknya galak ya. Yoi. Ini kalau terjadi di PCX, terjadi di Vario pasti dibully kan. Iya, Ini motor ngorok banget kayak Vario zaman dulu kan, Vario Iya, 125 yang iya. awal-awal kan. Cuma untuk motor ini untungnya ramenya di Eropa gitu, jadi nggak terlalu masalah kali ya. Betul. Nah kalau X-Max, Nah kalau X-Max ini karena mesin overbore, ya khas mesin overbore ya, dia kalau kita buka gas itu naik RPM-nya cepat teman-teman. Bus, lebih responsif, lebih hut. iya. Cuma emang vibrasinya nggak sehalus Forza ya. Ini masih ada sedikit kerasa, tapi nggak terlalu mengganggu sih. Masih bisa tolerir, aman lah. Iya. Dan Gitu. ini nih, Apa? karakter overshoot sama overbore nanti berpengaruh juga sama kursi bahan bakarnya. Wah iya benar. Nah, kita selama perjalanan dari Jakarta ke sini udah bolak-balik ini Iya. berapa ratus kilo. Mm-mm. Di Forza itu ternyata dapat ginian. Berapa rata-rata? Rata-ratanya kita dapat 29,5. Oke, kalau di sini 28,5. 28,5. Beda 1 km Beda per liter. Tipis ya? Tipis lah ya. Tipis banget. Tapi ya wajar sih ada perbedaan ya, karena mesin overstroke tadi Overstroke. naik Torsinya RPM lebih perlahan, torsinya lebih gede, lebih gede, iya. lebih jarang beber gede gas kali ya. Kalau betul, ini kan war. Jadi Ya, lebih beda tipis lah. tipis banget sih. 1 km per liter mah dikit banget. Apalagi tankinya X-Max lebih gede. Oh iya ya. Jadi ngisi bensinnya bareng juga, habisnya ya bareng juga. Iya, Malah iya. jangan jauhan X-Max ya. Betul. Oke deh. Yap. Sekarang kita lanjut ngomongin fitur-fiturnya yang asik buat touring. Ayo. Oke. Kita mulai dari manaan? Windshield ya. Jangan si windshield dari depan dong. Ceritain windshieldnya X-Max, apa enaknya? Enaknya adalah dia bening banget. Mm-mm. Nggak ada kasus X-Max windshieldnya butek. Ya Kalau kan? kalau di Forza dari dulu ya, dari yang awal ya. Butek iya. Cuma repotnya adalah kalau mau di setel lebih tinggi atau lebih rendah ini manual nih, harus bongkar-bongkar, Iya. nyopot baut. Kalau di Forza itu enaknya ketika kita malam-malam misalnya ya, dingin gitu tinggal naikin. Iya sih, simple ya. Terus lagi selap slip, banyak macet-macetan gitu, turunin biar nggak terlalu gerah kan. Iya. Enak sih ini. Oke. Asli enak banget. Sip. Lanjut. Kemudian apa? Lampu. Lampu, oke. Ah, lampu ini ternyata Forza terang banget teman-teman. Saat berhenti. Terang banget DRL-nya. Saat berhenti yang di sini, di atasnya terang banget. Tapi sorot lampunya biasa aja ya. Biasa aja ternyata. Apalagi lampu dekatnya itu Heeh. ya lebar tapi nggak terlalu tebel ya. Betul. Lampu jauhnya juga gitu. Iya. Jadi semalam kita tuker-tukeran. Ha-ha. Kebetulan saya kan di depan ya, Iya. leader ya. Tukeran nih. Awalnya naik S-Max pindah ke Forza. Langsung minta tuker lagi. Kenapa? Lampunya. Kak jalan itu kan butuh lampu terang ya. Semalam tuh bener-bener gelap banget loh. Nggak ada orang, kita nggak ketemu orang ya. Iya. Ini kalau sendirian nggak bakal berani dia kalau sendirian. Kalau rame-rame masih oke lah. Karena kurang terang akhirnya minta tukeran lagi. Karena lampu S-Max ini, lampu dekatnya, lampu jauhnya lebih tebel, kerasa banget lebih Iya. terangnya. Jauh juga, lebih Yoi. jauh, lebih tebel. Mantap sih. Bener. Jadi walaupun DRL-nya cuma kayak alis di bawah gitu, alisnya di bawah. Apa dong? Tapi ternyata lampunya lebih mantap. Iya. Ya kan? Tapi
Forza ada yang lebih terang. Apa? Lampu sennya. Oh, Lampu sen terang bikin banget. tahu. Iya, itu juga bingung ya. Ya. Yang diterangin malah lampu sennya. Jadi emang ini kali buat safety ya. Iya sih, safety. Biar orang Mengutamakan sekitarnya pengendara lain ya. Iya. Kalau di S-Max malah lampu sennya malah biasa aja kayak Biasa tutup aja. gitu. Secukupnya aja ya. Secukupnya. Iya. Oke, Apalagi? lanjut. Speedometer dong, speedometer. Speedometer. Jadi ternyata keduanya beda banget. Ini dulu cara melihatnya. Oh iya. Jadi Melihat dengan mata batin. Oh, bukan. Jadi teman-teman waktu berkendara ternyata X-Max ini lebih gampang lihatnya Ya karena iyalah. posisinya berdiri. Tinggi speedometernya di atas. Jadi mata kita melirik dikit aja nggak perlu kehilangan konsentrasi Iya, lihat jalan betul. teman-teman. Jadi melirik dikit aja, oh lari 60, oh 70 gitu. Jadi mirip kayak motor-motor adventure yang apa? Motor-motor Dakar gitu loh kan. Iya, Kan panelnya kan tinggi-tinggi kan. Iya, Nah, kayak gitu. Asik banget. Cukup noleh dikit aja udah kelihatan. Yoi, sementara kalau Forza Di bawah stangnya banget. rendah, speedo di bawah. Jadi kalau mau lihat lirik ke bawah dulu. Wah, udah keburu nabrak. Iya. Kurang apa ya? Kurang posisinya kurang enak sih. Kalau dilihat emang secara desain mungkin oke lah ya. Iya. Masuk ke dalam, inline sama desainnya Budi, tapi dilihat tuh ternyata agak susah apa lagi di Forza itu angkanya kecil-kecil. Betul, analog jarum. Mm-mm. Jadi yang paling sering dilihat tuh cuma speedometer sama tachometer. Yang Yoi. lain, info-info yang lain tuh kecil-kecil banget kan. Udah gitu deket-deket ke nyari yang mana, tombolnya juga ada 2 A, B gitu kan. Tombolnya banyak banget, Iya, kadang suka ketuker-tuker gitu. Mau mencet klakson malah mencet tombol itu B. Info B. Cuma desainnya cakep, desainnya sih oke sih. Iya sih. Keren, mewah gitu ya. Cuma visibilitasnya emang agak sedikit kurang Nah, kan. kurang nyaman gitu. Nah, apalagi kalau ngomongin info yang disajikan. Iya. Wes X-Max baru ini dengan fitur yang bisa nampilin navigasi Ya, itu buat sih. touring-touring, Itu mantep sih. mantep banget. Jadi nggak perlu Nempelin HP. ngomongin HP di sini ya, kayak tukang ojek gitu, Iya, kayak atau abang nambah ojol gitu kan. Iya, nggak atau perlu. nambah Oh fitur iya, tambahan di sendiri. atas ya. Iya, Enak sih teman-teman. enak banget. Bener-bener nggak mengganggu konsentrasi kan. Tapi Yap, ada catatannya. tapinya. Jadi di navigasinya si S-Max ini, pertama dia kan sebenarnya mirroring dari Mirroring HP. betul. HP-nya itu harus nyala terus. Betul. Nyala terus itu maksudnya kebuka lah, aplikasinya harus selalu kebuka kan. Aplikasinya jalan. Jalan. Nah itu ternyata bikin baterainya cepet habis. Pasti dong. Jadi mau nggak mau ya itu kan. harus colok nyolok terus. Iya. Heeh. Apalagi kalau jalannya siang-siang, panas dong HP pasti. Asli nyos. Kemarin sampai sempat mau nge-hang. HP-nya yang jadul harus ganti. HP-nya harus ganti. Tapi yang panas banget sih siang-siang, Iya, iya. tolong tangsin terus. Aduh. Terus yang kedua adalah navigasinya kan pakai Garmin, bukan pakai Google Maps kan. Jadi secara update nggak se-update Google Maps. Jadi Betul. ada beberapa titik-titik daerah-daerah yang kita bingung, nggak ketemu, di nggak situ nggak gampang. ada. Iya, nggak segampang Google ya. Google Maps kan kita tinggal ketik misal Citorek, udah langsung muncul jeret. Banyak banget ya. Pilih ya. Kalau ini ketik Citorek gak muncul-muncul, harus cari-cari titik kita manual nyarinya. Terus ini apa lagi, ya karena tadi bukan live ya, ketika kita jalan masih dari perkotaan nggak nampilin ini Oh traffic, traffic. ya. Iya, benar, Kayak benar. kemarin kita lewat Parung Panjang, banyak truk banget, itu nggak macet. ketahuan di sini. Iya. Itu cuma Gitu. jarak terdekat aja ya. Yes. Tapi overall sih tetap Oke lah, oke lah. Ini terobosan banget. banget. Ya semoga Forza nanti ada pakai Iya. Android Auto Eh, lah. tapi tar dulu. Apa? Di Forza-nya tetap ada keunggulannya. Oh, Dia punya ini range. Jadi dengan bahan bakar yang ada di tangki masih bisa jalan berapa kilo. Itu buat lagi touring enak banget. betul itu perlu banget. Heeh. Sementara ini heran nih Yamaha. Dia udah ngasih panel speedometer yang canggih, keren. Kenapa info range nggak ada? Nggak ada itu. Nanggung banget. Jadi semalam itu pas jalan, penasaran kan? Bensinku tinggal segini bisa berapa kilo lagi? Cari-cari tuh. Nggak ada kan? Kok nggak ada? Mungkin S-Max jumawan, karena tanknya lebih gede. Iya. Tenang, tanknya masih banyak, EBC banyak, lebih banyak dari Forza. Kalau Forza mogok berarti si X-Max Masih ada. baru mulai khawatir gitu kan. Bisa jadi ya. Ya cuma hal kecil, kalau ditambahin sekarang perfecto gitu Iya. ya kan? Oke, lanjut. Oke. Kita ngomongin kalau tangki bahan bakar udah ya, X-Max lebih Udah. gede ya. Akomodasi dong. Akomodasi, bagasi. Kan touring, Betul. wajib bawa barang banyak. Udahlah kalau di bagasi tetep deh. Forza menang. Iyalah 48 Lebih gede, liter. 48 liter. Terus ada konsol kecil di sebelah kiri. Jadi itu bisa buat naruh toolkit apa barang-barang kecil bisa diselipin ke kiri. Terus ada partisinya. Betul. Ya kalau misalnya mau nyimpan barang yang nggak mau kecampur ya, ada beberapa barang yang dipisahin, misalnya baju atau apa dipisahin di depan gitu, bisa ada partisinya kan. Iya. Lebih enak sih. Ini contoh teman-teman. Barang bawaan saya nih. Ini saya tasnya, ada tasnya. Satu tas ukuran berapa ya? Tuh, tas segede gini ada laptopnya. Tas ransel. Masuk semua teman-teman. Gokil kan? Terus yang depan ini ada partisinya. Saya taruh buat naruh
jaket, apa segala macem, sandal, jepit, kulkas, rice cooker, dahsyat banget. Kalau akomodasi TV-nya mana sih, TV-nya? ada di sini. Oh, enggak ada. Aduh. Enggak ada. Ini mantap sih bagasinya kalau si Forza ini. Gede banget teman-teman. Mantap. Sebenarnya kalau X-Max memang cuma 44,9 liter. Tapi beda 3 liter. Iya. Tapi ya sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Iya, Udah cukup lah nih bawa tas. Tas ransel ada ya. Coba angkat tasnya seperti apaan? Ya teman-teman lihat. Oh. Tuh, masuk ini. Tas yang buat laptop masuk. Jadi ya cukup lumayan lah. Nggak buruk-buruk amat. Jadi nggak perlu nambah top box atau set box. Kalau perginya sendirian, perjalanan aman. Tapi kalau pergi berdua, misalnya bawa istri gitu kan, bawa anak, bawa teman, boncengan, kalau 2 orang sih rasanya tetap butuh ya. Box belakang ya. Kalau misalnya jalannya jauh gitu. Atau kalau males ya dipaketin aja. bisa. Oh ya, ini motor ini bagasinya sama-sama muat 2 helm ya? Betul. 2 helm full face masuk semua. Iya. Terus di depan ada konsol. Kalau di X-Max itu saja ada 2. Bisa buat naruh misal botol minum ya. Namanya touring kan perlu minum kan? Betul. Ya ditaruh sini gampang. Kalau di Forza di kiri satu gede banget ya. Gede banget. Kalau dipaksain botol minum yang 600 ml bisa masuk 2. Tapi akan ditekan dikit. Bisa masuk 2. Dan itu masih ada tempat buat naruh HP kalau mau ngecas gitu kan. Yo. Mantap sih. Sementara kalau di X-Max 2 kanan kiri cuma muat satu sih. Jadi ya totalnya 2 juga. 2 juga ya. Ya, dan di kiri ada power rotate yang masih model ini ya. Lighter. Jadi masih butuh adaptor buat ngecas. Nah, ini tadi buat ngecas HP saat aktifin navigasi. Betul. Itu teman-teman. Kira-kira itu sih apa lagi ya nih? Udah sih ya. Fitur lain ABS sama ya. Jadi touring beberapa kali hard braking kerja ya. Iya. Dan sama-sama halus kok, sama-sama enak. Iya. Betul. Jauh. Terus touch control, touch CS juga fungsi banget. Fungsi banget ya. Tadi beberapa kali lewat di yang becek-becekan agak berebut jadinya. Langsung deret langsung ke ya lebih safety lah, di hati itu lebih enak lah, lebih tenang gitu kan. Paling ini Pok tadi ngomongin rem ABS ini. Oh iya. Rem. Jadi kedua motor ini sebenarnya pakemnya sama ya. Mirip banget karena sampeknya sama ya. Depan kaliper 2 piston, belakang 1 piston ya, cakram kedua-dua. Yang beda adalah handle remnya ya. Iya, betul. Jadi kalau di X-Max ini cenderung lebih jauh. Jadi kita narik remnya tuh kayak berasa lebih enteng jadinya. Sedikit enteng ya. Kalau di Forza itu handle remnya kayak lebih deket, sebelum ditarik aja udah deket banget ya. Jadi nariknya kayak berasa lebih dalam, gimana sih? Ya dalam, kalau buat yang tangannya nggak terlalu panjang sih, jarinya kecil-kecil gitu ya. Cocok ya? Cocok. Tapi kalau buat yang jarinya panjang, malah berasa aneh remnya. Aneh, karena terlalu deket dan terlalu dalam. Cuma feel-nya, empuk-empuknya, pakem-pakemnya sih sama. Ternyata identik. Dan ini udah membuktikan kalau remnya si siapa namanya X-Max sekarang lebih oke daripada yang sebelumnya. Terus sebelumnya kan keras kan, udah keras, ada kayak nggak kurang gigit gitu ya. Itu sih. Nah, ternyata kalau ini sekarang nih buat touring, menurut kami berdua ini udah cukup banget ya. Cukup. Enak sih. Jadi kalau buat touring, buat jalan jauh sih, X-Max kayaknya oke lah ya. Oke banget. Cuma kalau mau lebih enak emang ya kasih beberapa improvement lah, kayak misalnya suspensi belakang, kasih yang lebih enak, lebih apa namanya? Iya, redamannya lebih agak keras dikit lah. Iya betul, ribbonnya tuh biar nggak terlalu ngayun. Terus banget. Biar lebih perfecto kayaknya perlu tambahin aksesori resminya Yamaha ya, Pok? Yang buat apa tuh? Oh, muatin sasis. Iya, ini apa sih namanya? Lupa jadinya. Steering damper, bukan. Bukan, ya apa, sasis brace apa gitu ya. One eternity later. Ya saya lupa namanya. Nanti tulis ini deh. Tulis ya. Tapi harganya lumayan ya. 3,5 juta. Iya. Jadi itu kayak ini teman-teman. Jadi kayak apa namanya? Kayak damper buat di frame-nya, sasisnya. Jadi pas lagi nikung, biar lebih stiff ya. Ngurangin lendutan pas nikung. Jadi motor ini nanti anehnya gitu. Suspensi belakangnya udah dikerasin nih kalau dibanding sama versi sebelumnya. Tapi ternyata pas nikung di tengah tikungan tuh masih ada kayak goyangin dikit gitu loh. Gitu. Jadi kalau dipasangin yang itu kan mana udah nyobain pas di Bali kan kemarin. Ya? Yang belum dipasangin sama yang udah dipasangin. Tapi beda banget. Yang udah dipasangin tuh kaku banget ya. Kaku, ya mirip kayak Forza lah. Mirip kayak Forza. Ya mungkin ya nggak selincah Forza ya, tapi di tengah tikungan lebih diem gitu. Gitu sih. Terus satu lagi mungkin ini, Pok. Ban bawaannya kali ya. Oh iya. Biar bisa. lebih nikung-nikungnya lebih mantap lagi ya. Lebih pede kan ini ya. masih agak-agak kayak narik tuh tadi kan. Bisa jadi sih dari ban juga. Terus kalau Forza ini buat touring oke lah. Tapi kan harus ini ya, harus menerima kalau suspensinya memang tidak selembut X-Max. Iya.
Nah kalau si Forza ini kayaknya emang peruntukannya buat yang jalan halus, agility dalam kota, kayak Terus yang gitu kan. pendek-pendek, Nah, yang orangnya kan? nggak terlalu jago, nggak terlalu tinggi gitu. Itu lebih cocok sih. Yup. Buat harian, buat selap-selip sama cetan, saya sih lebih enak pakai Forza ya? lebih nyaman ya. Apalagi di dalam kota jalannya mulus ya. Jalannya relatif mulus kan. Jalan ya ketemu jalan beton tapi nggak banyak gitu lah ya. Ketemunya aspal gitu, ini enak banget pakai Forza. Selap-selip juga lebih pede, lebih gampang. Kelincahannya itu sih ya, asik banget. Kalau si X-Max kadang-kadang masih mikir belakang nyangkut nggak ya? Kalau Forza udah set udah. Nggak pakai mikir. Kalau secara agility sih ini oke sih, top Forzanya buat hari-hari, mantap. Cuma kalau inget harganya gimana, Po? Ingat harganya, Jadi ini lagi nggak? iya ya. Ini motor yang rasional, sama ini motor yang emosional sih. Betul. kalau menurut saya. Biarpun memang secara detail-detail, secara apa namanya, ya inilah quality build ya? quality-nya emang lebih bagus sih. Ya harus diakui emang. Cat-catnya, terus body-bodinya, si Biu Thailand Jack, si Biu Betul, Thailand. betul. Aduh. Celah-celah antar part plastik-plastik itu lebih Lebih sempurna bagus. ya, Presisi lebih banget ya. pas banget ya. Terus plastik yang PP-nya yang hitam ini juga kokoh solid ya? gitu, solid iya. Betul, 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 betul. Ya kalau cara niat langsung gitu ya, tetap sih ini mewah sih emang. Ini Lexus nih. Jadi ini tadi balik bener-bener yang pembeli emosional ya. Betul, emosional, Yang harganya udah emang nggak mikirin duit, Mm-mm. beda 24 juta, 24 juta. Jangan-jangan malah kepengen beda. Iya. Asal udah banyak, yang aja yang lebih mewah gitu kan misalnya. Betul. Bisa jadi. Nggak pengen banyak yang nyamain. Mm. Cuma kalau rasional ya X-Max cukup sih. Iya, 66 juta. Iya. Beda 24 juta. juta. Bisa buat modifikasi atau enggak bisa buat beli Satu Frigo. satu Frigo, satu Scoopy misalnya kan harganya 20 jutaan gitu. Iya. Ya wis teman-teman, Oke. kira-kira itu jalan-jalan kita mau balik lagi ke Jakarta malam ini. Ya udah, Ya, semoga bisa memberi gambaran kepada teman-teman yang mungkin masih penasaran mana sih yang lebih oke buat touring, apakah S-Max atau Forza. Jadi itu dia tadi udah kita paparkan semuanya lengkap. Semoga nggak bingung lagi. betul. Sama-sama punya keunggulannya nih. Pastinya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa pakai lem kalau yang kotor ya.